Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Pangan yang beranggotakan saya Mila Nurfitri dan 4 rekan saya yaitu Putri Nur Rahmawati, Indri Rahmawati, Muhammad Ihwan Noval, dan Abang Muhammad Wahyu Mahendra akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karbohidrat monosakarida. Nah, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi hampir seluruh penduduk dunia, khususnya pada negara yang sedang berkembang. Nah, karbohidrat ini mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat mempunyai fungsi diantaranya untuk mencegah terjadinya ketosis, pemecahan protein yang berlebih, dan membantu metabolisme protein dan lemak. Nah, menurut Irawan, karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai fungsi utama yaitu menghasilkan energi di dalam tubuh. Nah, energi di dalam tubuh ini berfungsi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga dan bekerja. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari 5 atau 6 atom C. Nah, contoh dari monosakarida yaitu fruktosa. Fruktosa merupakan gula buah yang paling manis. Selain fruktosa, ada galaktosa. Yang kedua, jenis karbohidrat yaitu ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan suatu polimer yang terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida. Nah, contoh dari oligosakarida ini yaitu laktosa dan maltosa. Yang terakhir, jenis karbohidrat yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan suatu polimer yang terdiri dari lebih dari 10 monosakarida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis karbohidrat yaitu monosakarida. Tata nama monosakarida tergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Monosakarida yang memiliki 6 atom C yaitu heksosa. Contohnya yaitu ada glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk monosakarida yang memiliki 5 atom C yaitu pentosa. Pentosa sendiri memiliki contoh silosa, arabinosa, dan ribosa. Ada beberapa cara penulisan rumus bangun molekul gula. Cara yang paling sederhana menurut Fisker, yaitu sering disebut Fisker projection formula. Di sini huruf D yang terlihat pada molekul gula merupakan singkatan dari kata dextro, sedangkan huruf L dari singkatan kata levo. Pemberian nama D dan L berdasarkan pada penulisan rumus bangun gliseraldehid menurut Fisker. Bila gugus hidroksil pada karbon nomor 2 atau di tengah, molekul gliseraldehid yang terletak di sebelah kanan dinamakan D, sedangkan yang di sebelah kiri dinamakan L. Sekian penjelasan dari saya. Beberapa monosakarida seperti D-glukosa, D-galaktosa, dan D-fruktosa umumnya lebih cepat dan mudah diserap melalui dinding usus kecil manusia. Sedangkan monosakarida yang memiliki berat molekul yang sama atau lebih kecil seperti D-manosa, L-arabinosa, dan L-sorobasa hanya dapat diserap sebagian. Monosakarida yang terdapat di dalam alam umumnya berbentuk D atau dextro, jarang berbentuk L atau lepo, kecuali L-fruktosa yang terdapat di dalam mukopolisakarida dan mukoprotein. Apa itu mukopolisakarida dan mukoprotein? Mukopolisakarida yaitu senyawa gula yang dapat digunakan sebagai pembangun organ dan jaringan tubuh. Sedangkan mukoprotein yaitu protein yang mengandung karbohidrat. Contoh
Pentosa secara alam terdapat dalam bentuk L, yaitu L-arabinosa dan L-silosa yang terdapat pada urin pentosuria. Pentosuria ini di mana kondisi gula silosa terdapat pada urin dan gula dengan konsentrasi yang tinggi. Rumus bangun monosakarida ini dianggap sebagai turunan gliserida, yaitu gugus karbonil aldehid yang didistribusi dengan gugus lain, sehingga menjadi D-glukosa, D-fruktosa, atau gula sederhana lainnya. Selain tata nama D dan L pada gula-gula sederhana, penulisannya juga ditambahkan dengan plus dan min. Contohnya pada glukosa dan fruktosa. Meskipun D-glukosa dan D-fruktosa memiliki bentuk yang sama, yaitu D atau dextro, namun terhadap cahaya yang terpolarisasi memiliki sifat yang berbeda. Nah, karena monosakarida ini memiliki atom C yang asimetrik, maka secara fisika monosakarida itu memiliki sifat yang dapat memutar cahaya terpolarisasi, atau disebut dengan monosakarida memiliki sifat optik aktif. Nah, terhadap cahaya yang terpolarisasi, D-fruktosa ini bersifat pemutar ke kiri, sedangkan D-glukosa ini pemutar ke kanan. Sehingga untuk lebih lengkapnya penulisannya adalah D plus glukosa karena cahaya terpolarisasinya itu pemutar ke kanan, dan D min fruktosa karena cahaya terpolarisasinya pemutar ke kiri. Rumus bangun monosakarida dapat digambarkan dengan suatu rantai panjang atau rantai terbuka. Di sini terdapat dua gambar. Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar dari D-glukosa, dan yang gambar sebelah kanan merupakan gambar dari L-glukosa, di mana L-glukosa merupakan cerminan dari D-glukosa. Untuk molekul heksosa tidak dapat digambarkan dengan rantai panjang atau rantai terbuka, dikarenakan atom C nomor 1 dan atom C nomor 5 membentuk suatu jembatan oksigen sehingga membentuk cincin yang disebut dengan cincin furanosa. Posisi H dan OH pada karbon numerik tersebut disebut dengan alfa atau beta. Cara membedakannya ialah apabila ia merupakan alfa glukosa, maka ia akan bereaksi cepat dengan asam borat, sedangkan apabila ia merupakan beta glukosa, ia tidak akan mudah bereaksi dengan asam borat. Howard di sini berhasil menggambarkan suatu rumus berbentuk perspektif dengan atom H dan hidroksil. Cara penulisan simbol D dan L pada heksosa berdasarkan letak karbon nomor 6. Bila berada di atas bidang cincin, maka diberi simbol D, sedangkan bila di bawah bidang diberi simbol L. Pemberian simbol alfa dan beta ditentukan oleh gugus hidroksil pada karbon nomor 1. Bila letak hidroksil berada di bawah bidang, akan diberi simbol L. Dan apabila hidroksil tersebut berada di atas bidang, akan diberi simbol beta. D dan L merupakan bayangan cermin. Jadi, ketika pemberian pada simbol alfa dan beta heksosa, ini sebagai contohnya heksosa. Ketika diputar siklik, maka bagian kiri ini akan menjadi atas dan bagian kanan ini akan menjadi bawah. Nah, pada pemberian simbol alfa dan beta sendiri, yaitu alfanya itu adalah bagian kiri yang ke atas. Nah, yang betanya ini bagian kanannya itu di bawah. Di sini kita ada glukosa yang awal mulanya itu asiklik. Nah, kita akan berubah menjadi siklik pada proses Pixar. Nah, di sini kita ada heksosa karbon. Nah, kita tulis dulu nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, heksosa karbon yang memiliki 6 cincin. Nah, selanjutnya itu karena di sini nomor 2 terbawahnya itu adalah nomor 5 OH. Jadi alkohol nomor 5 akan menyerang gugus karbonil. Nah, di sini kita tahu glukosa itu adalah awal mulanya itu aldosa. Aldosa berarti dia memiliki atau mempunyai gugus aldehid. Nah, di sini awal mulanya itu adalah sp2.
sp2. Nah, ada proses hidrolisasi. Jadi ketika OH-nya itu menyerang gugus karbonil, maka terjadi proses hidrolisasi. Nah, jadi di sini sp2-nya itu akan berubah menjadi sp3. Nah, selanjutnya itu adalah proses asiklik menjadi siklik. Nah, proses asiklik menjadi siklik itu adalah memutar. Jadi bagian kanan menjadi di bawah, sedangkan bagian kiri yaitu di atas. Nah, sebagai contohnya ini. Pulpen ini adalah bagian kepalanya dan ini adalah bagian ekornya. Jadi ketika putar, bagian kanannya akan menjadi di bawah, sedangkan bagian kirinya ini akan menjadi di atas. Nah, kalau kita lihat OH nomor 2-nya ini adalah di bagian kanan, jadi di bawah. Terus selanjutnya nomor 3, OH-nya itu di bagian kiri, berarti di atas. Nomor 4, OH-nya adalah di bagian kanan, berarti di bawah. Nah, karena tadi adalah proses siklik yaitu memutar, yang awal mulanya hanya itu di bawah, dan sekarang CH2OH-nya itu ikut berputar juga. Jadi ketika hanya itu di bawah, berarti CH2OH-nya itu akan di atas. Jadi kita tahu nomor 5-nya itu adalah CH2OH, itu di atas. Nah, karena terjadi perubahan dari sp2 menjadi sp3, nah kita tahu O di sini akan menjadi OH karena hidrogen di sini akan menempelkan ke O-nya itu menjadi OH pada proses hibridisasi. Nah, bisa kita tulis di sini pada struktur di sini, struktur sikliknya itu OH dengan garis putus-putus, bisa juga ke atas ataupun ke bawah. Nah, struktur ini kita namakan glukopiranosa. Nah, piranosa sendiri adalah heterosiklik atau mempunyai cincin 6. Cincin 6.